Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Saya izin bacakan pertanyaan yang bagus di kolom chat nih. Saya bacakan izin Ustadz. Pertama dari Ibu Tata. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya supaya bisa benar-benar berdamai dengan takdir Allah dan memaafkan orang-orang yang mengkhianati kita? Apa yang harus kita lakukan saat ingatan buruk atau sedih itu datang akibat fitnah-fitnah tersebut? Yang pertama, saya tidak mau ceramah teori. Saya selalu ceramah yang saya alami. Saya kalau diejek orang, orangnya jelas, nyata, bukan pakai fake account, itu saya ajak ketemu. Itu memang metode, manhaj saya begitu. Saya ajak ketemu, mungkin dia salah memahami saya karena grup WhatsApp atau karena, tapi jangan ketemunya berdua. Nanti setelah selesai bisa timbul fitnah. Lain kata kita, lain kata dia. Mintalah mediator, dimediasi oleh orang yang baik, siapapun itu, supaya menyatukan persepsi. Jangan sampai dia berasumsi salah dengan kita, kita respon dengan emosi. Nah ini, jadi ketemu ini baik. Apalagi zaman sekarang komunikasi kan mudah, apa sulitnya. Yang kedua, kalau kita sudah beriktikad baik, berniat baik, mau ketemu orang terus memfitnah kita, maka kita sibukkan diri dengan aktivitas, sehingga kepala kita ini penuh dengan aktivitas, kita tak sempat mengingat-ingat dia. Karena kalau pikiran kita ini kosong, muncullah itu semua. Saya tak sempat memikirkan orang. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya keluar. Jumat 3 kali tausiah, Sabtu, Ahad, Senin. Nggak sempat saya memikirkan orang. Selasa saya balik ke Pekanbaru. Malam Selasa online. Selasa malam Rabu. Rabu besok Riyadhus Shalihin. Habis itu nerima tamu. Saya jalan dengan ustazah, saya jalan dengan anak-anak. Subuh saya membacakan tafsir Jalalain dengan santri. Jadi dengan banyaknya aktivitas itu, pikiran kita ini tidak lagi memikirkan hal-hal yang tidak penting. Jangan sampai kosong. Filosofi soft, rapat, kalau kosong masuk setan. Maka kepala kita ini juga mesti rapat kegiatan. Karena kalau tidak, disitulah masuk celah setan. Itu yang saya alami begitu. Penuhkan dengan kegiatan, full kegiatan. Yang ketiga, serahkan pada Allah, maka Allah membalas dengan balasan yang tidak terlintas di pikiran kita. Serahkan pada Allah, Allah akan membalas dengan balasan yang tidak terlintas di pikiran kita. Saya mengalami itu. Banyak sekali balasan-balasan yang diberikan Allah yang saya terkaget-kaget. Kok begini Allah membalas? Tak terlintas di pikiran saya. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah memberikan kepada engkau nikmat. Fasalli li rabbika wanhar. Engkau hanya cukup syukuri dengan badan, sholat, wanhar, berkurban. Fasalli, ibadah badan, warhar, ibadah harta, infak, sedekah. Sisanya, inna syani'aka huwal abtar. Musuh-musuhmu, dia akan terputus dengan sendirinya. Mudah-mudahan saya yang mengalami, Bapak Ibu kita semua,
diberikan Allah Subhanahu wa taala. 3 tips ini sudah saya amalkan, sudah saya jalankan, insya Allah saya merasakan. Demikian Bang Alvin, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu Tata. Kita lanjut ke sesi berikutnya, ke penanya berikutnya. Bapak Ibu silakan open kamera karena hanya yang open kamera yang kami persilahkan untuk bisa bertanya begitu. Baik, untuk yang berikutnya Ibu Sonia. Tafadhol Ibu. Open mic-nya Ibu. Diklik. Oke, sudah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Apabila kita sudah meminta maaf ke seseorang tetapi orang itu tidak pernah mau memaafkan kita, itu bagaimana ya Ustadz? Sudah minta maaf bolak-balik tapi tidak mau memaafkan. Itu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Man kuntu jalattu lahu zahran. Kalau saya pernah menyakiti pundak kamu, ini pundak saya, silakan balas. Wa in kuntu syatamtu lahu irdan. Kalau kata-kata saya pernah menyakiti hati kamu, ini harga diri saya, silakan balas. Kalau saya pernah pakai uang kamu, saya akan bayar. 3 itu saja dari kita. Sisanya bukan urusan kita. Dia mau memaafkan, dia mau dendam, dia mau ngusir kita, itu bukan urusan kita. Kita serahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wa iya. Terima kasih Bu Sonia, terjawab ya Ibu ya. Terima kasih. Kita lanjut berikutnya Bapak Maulana Muhammad. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya Bang Alvin. Jadi di sini saya ingin bertanya Ustadz. Pertanyaan pertama itu, kemarin saya sempat ditanya Ustadz, apakah Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa syirik Ustadz? Terus saya menjawab, jika seandainya seseorang yang tadi bersungguh-sungguh dalam taubatnya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Tapi saya tuh ragu Ustadz dengan jawaban saya, karena sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 116 Ustadz. Jadi pertanyaannya itu, yang pertama tuh, apakah jawaban saya tadi salah atau benar Ustadz? Terus pertanyaan yang kedua, ini ada teman saya yang nanya Ustadz. Teman saya tuh nanya tentang dari mazhab Imam Hambali Ustadz. Jadi di mazhab tersebut dibilang tentang fikih sholat Ustadz, jika seseorang sholat di belakang saf yang masih ada sholat ini, ada celahnya, jika ia sholat sendirian, di dalam kitab tersebut dikatakan sholatnya akan batal gitu Ustaz. Dan jika ada orang lain bersamanya, maka sholatnya makruh. Nah, yang saya bingungkan itu, ketika dia sholat sendirian itu sholatnya akan batal, itu makna batal di situ tuh ialah batal sholatnya, batal nggak diterima gitu Ustaz, nggak sah maksudnya sholatnya itu, atau nggak sah berjamaahnya Ustaz. Karena di sini tadi mazhab Imam Hambali tadi, jadi saya masih bingung juga Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz sebelumnya. Apakah sahabat-sahabat Nabi itu pernah syirik? Akhi Maulana? Enggak Ustaz. Apakah sahabat Nabi seperti Khalid bin Walid, Muawiyah, Abu Sufyan, apakah mereka tidak pernah menyembah Lata Uzza? Sebelum beriman pernah Ustaz, tapi setelah beriman nggak pernah Ustaz. Terus mereka kan pernah mempersekutukan Allah, lalu kenapa Allah terima? Karena mereka masuk Islam Ustaz. Karena tapi Allah tidak menerima. Innallaha la yaghfiru, tidak menerima. Kenapa ketika mereka masuk Islam diterima Allah? Itu menunjukkan
dosa syirik diampunkan Allah. Kalau tidak diterima dosa syirik, maka sahabat-sahabat Nabi, orang Arab Badui yang masuk Islam itu, mereka dulu sebelumnya syirik semua. Allah mengampuni dosa syirik. Lalu apa makna An-Nisa 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi? Kalau orang minum khamar, berzina, berjudi, belum tobat, mati dia diazab di neraka, habis itu dia masuk surga. Tapi orang yang syirik, kalau dia tidak bertobat, mati dia, maka dia masuk neraka selamanya, khalidina fiha abada. Itulah makna Allah tidak mengampunkan syirik itu. Itu maknanya. Saya ulang sekali lagi. Ada orang berjudi, habis berjudi batuk dia, mati dia, dia masuk neraka. Tapi setelah dia masuk neraka, dia tetap masuk surga, diampunkan Allah dia. Beda sama orang syirik. Orang yang syirik mati dia, maka dia masuk neraka kekal selama-lamanya. Itulah makna surat An-Nisa 116 itu. Tentang mazhab imam sholat di depan, makmum di belakang, lalu ada makmum yang sholat sendirian di belakang, tidak menyambung shofnya. Makna batal di situ adalah batal iqtidaknya. Batal iqtidak artinya dia tidak dianggap mengikut imam. Dalam mazhab Syafi'i, dia baru dianggap batal iqtidak, tidak mengikut imam, kalau jarak antara dia dengan imam itu 300 zira'. Dari sini ke sini ini zira', 300 zira', 150 meter. Ini pelataran Masjidil Haram. Pelataran Masjidil Haram. Ini hotel Zamzam Tower atau hotel Hilton atau hotel Darul Tauhid. Itu kan di lantai yang atas yang pakai kaca blong itu kan ada orang sholat di situ. Itu kan kalau sholat zuhur kan nggak nyambung itu, karena halaman itu kan panas, nggak ada orang. Maka dalam mazhab Syafi'i, dia tetap sah iktidak, sah ikut imamnya selama tidak lebih 150 meter, 300 zira'. Mazhab Maliki lebih longgar. Dalam mazhab Maliki, selama mendengar suara imam, misalnya hotel antum di atas lantai 30, tapi di kamar itu ada suara imam, Allahu Akbar gitu, antum sholat di situ, mazhab Maliki sah. Ini kita bicara fikih ya, jangan nanti antum pergi umroh antum amalkan ini. Nah, ketat dalam mazhab Hambali. Mazhab Hambali di antara mazhab yang ketat tentang sholat berjamaah wajib dalam mazhab Hambali. Itu maksudnya akhi Muhammad Maulana. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Baik, langsung saja kita persilakan Ibu Tri. Ibu Tri Novi, Bekasi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada yang saya mau tanyakan Ustadz. Kalau suami kabur dari rumah, tapi dia minta istri suruh menghubungin duluan. Suami itu buat salah, dia kena judi slot, tapi dia pakai uang istrinya. Apa tindakan yang mesti saya ambil Ustadz? Perempuan dalam Islam itu punya wali.
Wali tidak hanya berfungsi saat akad nikah. Fungsi wali menjaga, menasehati, melindungi, mengayomi perempuan yang diperwalikannya. Wali ibu ada 6 orang. Ayah, kakek, abang, kakak laki-laki, adik laki-laki, abang, kakak ayah, adik ayah laki-laki. 6 wali ini memanggil suami untuk diberi nasihat dan pelajaran. Maka wali-wali ibu lah yang memberikan nasihat dan pelajaran. Perempuan dalam Islam dihormati, dilindungi, diayomi, dimuliakan oleh wali-walinya. Laki-laki mesti mengerti nanti kalau kamu dipanggil oleh ayahnya, kakeknya, abangnya, adiknya, kakak ayahnya, adik ayahnya laki-laki, itu tandanya ada sesuatu terjadi. Mereka bukan intervensi keluarga kamu. Mereka sedang melaksanakan ajaran Islam. Kembali kepada ajaran Islam, ibu lapor ke wali-wali ibu, wali-wali ibu lah yang akan memanggil dia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lanjutkan Ibu Nurmusi. Ibu Nurmusi. Halo, Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 3 pertanyaan, nggak banyak, Ustaz. Yang pertama, mengenai berzikir. Bagaimana jika kita berzikir dalam hati saat di kamar mandi? Yang kedua, adakah doa khusus ataupun doa yang paling baik pada saat kita sholat taubat? Yang ketiga, ini salah satu kebaikan orang yang meninggal di hari Jumat ataupun di malam Jumat. Itu kira-kira di waktu-waktu apa saja itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir di dalam hati, dalilnya wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Atau zikir ismudzat dalam tarekat Naqsabandiyah, Allah, 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 Allah. Tidak putus. Di pesawat, di sepeda motor, kalau saya bawa motor, apalah yang ucap Ustadz ingat, saya berzikir. Di dalam toilet, sedang berhubungan, sedang makan, mulut mengunyah, tapi hati tetap berzikir. Namanya wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu di dalam dirimu. Zikir di qalbu, zikir qalbi. 2, sholat sunat taubat. Doa yang bagus, doa-doa nabi-nabi saat bertaubat. Doa taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tasbihnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa orang yang berserah diri kepada Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Doa-doa dari Al-Quran yang menyiratkan tentang orang yang banyak dosa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Doa ada 3. Doa dari Al-Quran, doa dari hadis Nabi, doa yang dibuat oleh para ulama.
ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi dhunubi mithlu a'dadir rimali fa innaka ghafirudz dzambil azim. Kalau kita tidak hafal ayat Quran, tidak hafal doa hadis Nabi, tidak hafal doa para ulama, berdoalah dengan doa kita sendiri. Dosa mataku ya Allah, dosa hatiku ya Allah, dosa pikiranku ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Tak ada tempatku minta kecuali Engkau ya Allah. Meninggal hari Jumat, hadisnya sahih. Man mata yaumal jumu'ah, siapa yang meninggal pada hari Jumat, wuqiya min azabil qabri, dijaga, dipelihara pada hari itu dari azab kubur. Dari kapan startnya hari Jumat itu? Tahun baru 1 Januari, startnya jam 12 malam. Kalau awal hari dalam Islam, ketika tenggelam matahari petang Selasa tadi, itu sudah masuk hari Rabu. Ini sekarang kita ini sudah Rabu. Petang Jumat, petang Kamis tenggelam matahari, azan maghrib, itu sudah masuk hari Jumat. Meninggal dia setelah maghrib, setelah isya, setelah subuh, setelah Jumat, setelah asar, setelah sampai terakhir waktu mau masuk maghrib, habis. Itu dimaksud dengan hari Jumat. Di antara tanda orang husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Insya Allah masih ada beberapa menit untuk sesi tanya jawab. Saya persilahkan ini yang buka kamera ya, Dr. Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan, saya pernah dengar kalau kita tidak mampu kata-kata saat berdoa itu, Ustaz, karena saya pernah ngalamin sendiri. Jadi kalau lagi mau berdoa tuh kadang-kadang lidah saya keluh, mulut tidak berucap, tidak mampu berucap. Katanya cukup diwakilkan dengan beristighfar. Dengan beristighfar itu bisa mencakup semua doa-doa kita yang tidak terucap itu, Ustaz. Apakah itu benar gitu, Ustaz? Terus yang kedua, terkait dengan masalah Idul Fitri, itu katanya saya juga pernah dengar, entah ini benar atau enggak ya, Ustaz ya, katanya ibadah puasa kita dan amal-amal ibadah kita selama Ramadan itu akan tergantung di antara dunia dan di antara bumi dan langit selama kita tidak saling memaafkan gitu, Ustaz. Apakah itu benar? Terus bagaimana hukum dalam Islam itu tentang forgiven tapi unforgotten gitu, Ustaz. Kita memaafkan tapi kita tidak melupakan. Maksudnya tidak melupakan kesalahan yang orang lain perbuat untuk kita gitu, Ustaz. Apakah itu diperbolehkan? Apakah itu termasuk memaafkan atau tidak? Sekian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hadis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Man syaghalahu zikri, siapa yang sibuk berzikir, an mas'alati, sampai dia lupa berdoa, terlalu sibuk berzikir sampai tidak berdoa, a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin, maka aku berikan dia lebih hebat daripada yang diminta orang berdoa. Man syaghalahu dzikri, siapa yang sibuk berzikir menyebut aku, mengingat aku, an mas'alati, sampai dia tidak meminta kepadaku, a'taituhu, maka aku berikan kepada dia afdalah ma u'tis sa'ilin, lebih afdal, lebih utama, lebih hebat, lebih dahsyat daripada yang kuberikan kepada orang yang meminta. Saya dalam beberapa situasi kondisi saking sulitnya hidup, akhirnya saya lupa berdoa. Saya hanya berzikir saja.
Dan setelah saya lewati, yang saya terima lebih dari yang terlintas di pikiran saya. Bahkan tak terlintas di pikiran saya. Terlintas di pikiran saya 10, yang dikasih Allah 120. Tapi kita tetap berdoa, karena berdoa itu sunnah. Kalau ada orang sibuk berzikir sampai lupa berdoa atau tak tahu apa yang diucapkannya, maka teruslah berzikir. Allah akan berikan lebih baik daripada yang akan engkau minta. Bagaimana dengan orang yang sudah memaafkan tapi dia tetap mengingat? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak akan pernah bisa berlaku adil di antara perempuan-perempuan walaupun kamu mau bersikap adil. Yang dimaksud adil di situ adalah adil hati. Kalau adil harta bisa, kasih rumah, kasih mobil, kasih uang, kasih shopping. Tapi adil hati tidak bisa. Itu menunjukkan bahwa hati bukan kuasa kita. Yang tidak boleh itu memperturutkan hati. Bahwa dia terlintas, kita lawan. Yang tidak boleh itu, dia datang, kita perturutkan, kita ikuti. Itu yang tak boleh. Kita selalu berusaha. Orang mengejek kita, mengolok kita, kita buang jauh-jauh. Datang dia lagi, kita buang. Itu ujian. Allah akan tolong. Walladzina jahadu fina. Orang-orang yang bermujahadah melawan bisikan hatinya. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan memberikan jalan bagi dia. Dia akan menjadi kuat untuk melawan hatinya. Karena kami yang menolong dia. Demikian Dr. Haris. Baik, terima kasih Dr. Haris. Mudah-mudahan terjawab. Terakhir, penanya terakhir kami persilahkan untuk Ibu Yusniati. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tanya, Ustaz, apakah dengan taubat yang sering, insya Allah sering saya lakukan, sering saya kerjakan, itu dapat merasa di hati? Karena masih ada juga di hati ini, ada mengerjakan amalan-amalan itu ya, sedekah sewa rumah, nggak apa-apa, nggak diterima sewanya, nggak apa-apa gitu kan. Tapi di hati ini masih ada terasa, kok masih ada juga di hati ini, rezeki saya masih ada tersandung gitu. Apakah tobat yang saya lakukan sebelum ini, apakah belum diterima? Dan yang kedua, apakah ada clue-cluenya yang sholat tobatnya yang benar-benar bersih? Itu saja. Kita mendekat kepada Allah itu seperti burung yang terbang dengan dua sayap. Sayap yang pertama namanya khauf, takut. Sayap yang kedua namanya roja, harap. Saya takut tidak dapat Lailatul Qadar. Saya takut tidak dapat taubat nasuha. Saya takut tidak dapat sholat khusyuk. Saya takut tidak dapat haji mabrur. Satu sayap. Satu sayap lagi, saya berharap, tidak putus harap. Saya berharap supaya taubat saya diterima Allah. Saya berharap, saya selalu berharap. Begitu kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Saya takut, tapi di balik takut itu juga saya harap. Dengan dua sayap itulah saya terbang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika rezeki macet, kesulitan dalam hidup, penyakit datang, padahal saya sudah bertobat, saya sudah buat zikir, saya sudah sedekah, saya sudah puasa, saya sudah ini. Hubungan kita dengan Allah dibangun atas dua.
Yang pertama, husnuzon pada Allah. Saya husnuzon pada Allah. Mungkin dengan ujian ini Allah menghapuskan dosa saya. Mungkin dengan ujian ini Allah menambah pahala sabar saya. Mungkin dengan ujian ini Allah ingin menempatkan saya di surga yang tinggi. Mungkin dengan ujian ini Allah ingin menjadikan saya berada di maqam ridha, level yang paling diharapkan orang. Di atas surga lebih tinggi lagi. Waridwanum minallahi akbar. Ridha seperti mayat yang tidak melawan saat dimandikan orang mandi jenazah. Puncak daripada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya, ibu, beserta jamaah semuanya, kita selalu berharap dapat taubat nasuha, dapat sholat makbul, dapat amal ibadah, dapat haji mabrur, dapat Lailatul Qadar. Dan kalau kita sudah berbuat baik, berpikir baik, bertindak baik, datang sesuatu yang tak baik kepada kita, sesungguhnya kita yang menganggap itu tidak baik. Tapi menurut hakikatnya pandangan Allah itu baik bagi kita. Maka hubungan kita bangunlah dengan Allah selalu husnuzon kepada Allah. Doakan supaya saya yang ceramah ini bisa dua. Bisa husnuzon pada Allah dan bisa ridha dengan kemauan Allah. Bukan memaksakan kemauan saya untuk disetujui Allah. Ketika tidak sesuai keinginan saya dengan keinginan Allah, saya marah. Berarti saya hanya memaksa Allah untuk ikut saya. Demikian Bang Alvin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan terjawab. Baik, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu Bunda semuanya yang sudah mengikuti majelis pada malam hari ini. Mohon maaf untuk Ibu Evi Jamilah dan yang lain yang sudah raise hand dan ingin bertanya tapi belum dapat kesempatan. Insyaallah masih panjang perjalanan kita. Bulan depan kita masih ada pertemuan lagi. Insyaallah tiap pekan ya, hari Selasa jam 8 malam. Ingat-ingat jadwalnya. Insyaallah kita jumpa lagi di pekan depan. Terakhir Ustadz, mungkin ada closing statement, kalimat penutup atas tema kita pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Semua, Allah akan ciptakan makhluk baru dan makhluk baru itu akan berdosa. Lalu Allah mengampuni dosa mereka. Karena salah satu Asmaul Husna adalah At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Kalau kita tidak pernah buat jahat, berarti kita sudah jadi malaikat. Kalau kita tidak pernah buat baik, berarti kita sudah berubah jadi setan. Kita kadang-kadang jahat, kadang-kadang silap, dan kita selalu ingin berusaha berbuat baik. Kita masih manusia. Senantiasa bertaubat kepada Allah, senantiasa berharap di tengah kecemasan. Cemas, takut, khawatir, gundah karena Allah, itu pun juga bernilai ibadah. Selalu istiqomah bersama orang baik, di tempat yang baik, dalam momen yang baik. Mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan. Akhirnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Mohon maaf zahir batin, selamat hari raya Idul Fitri. Walaupun kita sudah di penghujung Syawal, tetap tingkatkan kualitas ibadah, tingkatkan kualitas silaturahim, tingkatkan kualitas istiqomah. Saling mendoakan. Berkah selalu. Terima kasih Bang Alvin beserta seluruh tim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kami Ustaz Abdul Somad atas penyampaiannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan kita bisa paham, bisa mengamalkan, dan tentunya bisa mengajarkan ke keluarga terdekat insyaallah. Baik, alhamdulillah. Dari Ustaz kami minta mohon berkenan untuk menutup dengan doa Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin, jadikan kami orang yang bertaubat. Ya Tawwab, Engkau Maha menerima taubat. Tub alaina, terimalah taubat kami. Taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat.
Waghfir dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man syarakana, semua saudara-saudara kami yang ikut dalam program hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Allahumma hdi qaumana, saudara-saudara kami yang belum dapat hidayah, berikan hidayah ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana. Terimalah salat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami, sempurnakan segala kekurangan kami. Wajma'na ma'al habibil mustafa, ketika kami nanti mati menghadapmu, satukan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.